wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat sukses terus untuk saudaraku dimanapun berada. Ya, di kesempatan video kali ini saya ingin kembali mengulang membahas tentang santet atau sihir yang ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham tentang santet atau sihir ini. Di beberapa kitab, bukan hanya Islam saja, di kitab-kitab lain juga mengatakan bahwa sihir itu memang ada ya. Artinya dari zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang nanti, sihir dan yang disebut santet atau banyak bahasa-bahasa lain di setiap daerah ya. Tapi intinya adalah itu sihir atau kekuatan hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain itu akan tetap ada sampai kapanpun. Nah, satu yang menarik ya, saudaraku, di sini kita sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman, apapun agama Anda, saudaraku, ya, Kristen, Hindu, Buddha, Muslim, sebenarnya sudah Tuhan berikan sebuah perisai di dalam diri. Bahkan bagi orang yang tidak beragama pun sudah diberikan perisai, proteksi di dalam dirinya semenjak bayi itu lahir. Ya. Diperkuat lagi dengan pendekatan-pendekatan agama, dengan aturan-aturan agama yang membuat kita ada kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, berbicara dengan santet atau sihir ini sendiri sebenarnya mekanismenya sangat sederhana sekali. Artinya ada memang santet yang digunakan orang-orang tertentu, dia bekerja sama dengan golongan jin. Jadi dia bersama dengan golongan jin. Nah, jin ini sendiri tidak semua jin itu jahat ya, saudaraku. Jin ini seperti manusia, dia ada yang baik, ada yang jahat, ada yang bodoh, ada yang pandai, ada yang alim, ada hampir sama seperti manusia ini. Nah ini jin-jin fasik yang bekerja sama dengan manusia. Nah, jadi jin ini mempunyai kekuatan untuk merubah materi menjadi non-materi. Ya, biasanya yang kita kenal golongan jin paling pandai itu adalah jin ifrit. Jadi misalnya saya bekerja sama dengan jin. Nah, jin ini katakanlah jin ifrit, dia mempunyai kemampuan yang pandai. Ya, boleh dikatakan kalau di manusia dia sudah mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Ya. Nah, jin ini ya karena berbeda dimensi dengan kita, jadi sebenarnya kita di bumi ini, di langit pertama ini adalah di ruang 3 dimensi. Ya. Nah, jin ini mempunyai kemampuan merubah materi menjadi non-materi. Katakanlah sebuah paku misalnya. Ya. Paku ini, ya, saya misalnya akan menyerang A dengan bantuan golongan jin ini. Ada sebuah perjanjian, dan perjanjian itu pasti tidak mungkin hanya menguntungkan manusia saja. Pasti ada hal-hal yang menguntungkan golongan jin tersebut. Nah, itu entah dengan tumbal, entah dengan keimanannya yang hilang, banyak ya, banyak saudaraku. Jadi ada perjanjian, istilahnya ada jual beli. Nah, setelah perjanjian disepakati, saya ingin menyerang A, lalu menggunakan paku. Nah, jin ini tadi karena paku ini berbentuk materi, tidak bisa kan kalau materi masuk ke tubuh A pasti akan terasa sakit sekali. Maka jin ini mengubah materi menjadi non materi. Ya, ini sebenarnya ada rumusnya dengan kecepatan cahaya. Jinnya mampu merubah materi ini menjadi non materi. Nah, setelah merubah jadi non materi, dimasukkanlah ke tubuh target. Nah, di dalam tubuh target, benda paku yang non materi tadi dirubah kembali menjadi sebuah materi sehingga di dalamnya ada paku dan lain sebagainya. Nah, ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini, saudaraku. Makanya kita harus berhati-hati, kita harus mempunyai wawasan yang sangat luas. Artinya begini,
Kita sering berobat kepada oknum tertentu mengatakan ini kena santet, saya cabut pakunya, saya cabut siletnya, saya cabut kawatnya dan lain sebagainya. Tandanya kalau itu asli dan bukan hoax, bukan trik, bukan tips ya. Saat benda tersebut dikeluarkan dari tubuh, pasti akan terasa sakit. Entah kawat, entah paku, entah jarum, entah benda-benda logam lainnya jika si seorang yang punya yang terkena penyakit itu dan dikeluarkan benda tersebut dari tubuhnya pasti terasa sakit. Itu asli. Kalau misalnya kita eh, nggak terasa sakit, dipijit gitu, tahu-tahu keluar jarum, ya, ini patut dicurigai. Kok nggak terasa sakitnya ya? Tahu-tahu keluar jarum dan sebagainya. Ini hanya trik, tips oknum-oknum banyak, itu gampang dipelajari ya saudaraku. Kembali ke masalah tadi. Nah, sebenarnya untuk mengobati santet, sihir, ilmu hitam lainnya itu sangat mudah, saudaraku. Sangat mudah sekali. Karena hukum alam sendiri ya, sesuatu ya, energi negatif itu akan mudah dengan energi positif. Sangat mudah sekali. Yang sulit adalah merubah mindset pikiran dari orang yang terkena hal tersebut. Nah, saat kita berpikir kita terkena santet, maka proteksi di dalam tubuh kita sudah hilang satu lapis. Artinya kita meyakini bahwa kita akan terkena santet. Lalu saat kita misalnya berpikir lagi hal-hal terkecil, misalnya lagi jalan ke sandung, aduh siapa yang nyantet saya nih, lagi makan keselak, aduh siapa yang menyantet saya tuh. Artinya pikiran Anda sudah memberi peluang hal santet, hal sihir lain masuk ke dalam diri Anda. Dan itu sudah mulai masuk ke dalam pikiran Anda. Tembus. Ini santetnya belum masuk tapi pikirannya sudah tembus. Ya. Lalu biasanya sebelum santet, sihir, dan lain sebagainya itu masuk, dia tidak bisa masuk begitu saja. Dia akan menghajar proteksinya melalui mental. Mentalnya lewat apa? Lewat mimpi buruk. Nah, dengan mimpi buruk, dengan hal-hal yang menakutkan, dengan kekhawatiran, dengan ragu-ragu, dengan was-was, itu mentalnya turun. Ya, mental kita akan turun. Setelah mental kita turun, kita akan proteksi di dalam tubuh kita ini akan hilang, ya, sehingga baru serangannya masuk. Jadi sebelum serangan itu masuk, proteksinya dulu yang akan dilepaskan, dihilangkan dengan menggerogoti mental, dengan ketakutan tadi, dengan was-was, dan lain sebagainya. Nah, setelah masuk, baru terasa tubuh. Nah, sebenarnya para terapis yang memang benar-benar bukan oknum yang menggunakan kesempatan ini, dia mudah saja menghilangkan santet atau sihir tersebut dengan energi yang sudah dia pelajari, dengan energi yang sudah Tuhan berikan dan sudah diolah oleh dirinya menjadi sebuah potensi. Bisa saya katakan dalam hitungan jam. Ya, pengaruh energi negatif di dalam tubuh seseorang itu hilang bisa dalam hitungan jam. Yang sulit adalah bagaimana meyakini korban tersebut agar pikirannya benar-benar terbebas, terlepas dari doktrin dan dogma tentang santet dan sihir. Nah, itu yang agak sulit, saudaraku. Karena gini, coba deh. Kalau kita selalu bahagia, kalau kita selalu merasakan rasa bersyukur yang sangat dalam, kalau kita pokoknya selalu gembira, itu nggak akan santet dan sihir masuk. Kita selalu berpikir positif, itu nggak akan santet dan sihir masuk. Kita selalu bersyukur menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya, itu nggak akan santet dan sihir masuk. Jadi semuanya adalah intinya ada dari pikiran kita. Karena pikiran kita lah yang membentuk kita sebenarnya. Kita hari ini adalah terbentuk dari pikiran kita yang lalu. Dan kita yang masa depan nanti akan terbentuk dari pikiran kita yang hari ini. Semoga video yang singkat ini bermanfaat, saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.